Selamat sore, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Hari ini Selasa 26 Januari 2021 bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Krisnanti. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan pemahaman Alkitab online GKI Salatiga. Sebelum memulainya, mari kita persiapkan diri kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami semua sehingga pada saat ini kami dapat bersekutu walaupun secara online untuk melakukan pemahaman Alkitab secara online ini. Kami menyerahkan diri kami masing-masing di dalam pimpinan serta tuntunan Roh Kudus agar kami dibimbing, dituntun untuk mengerti, memahami, mendiskusikannya, bahkan juga melakukannya. Apa yang akan kami dalami pada saat ini, supaya di dalam waktu kami yang singkat ini, di dunia milik Tuhan ini, hidup kami menjadi berarti. Kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan pimpin, tuntun, dan tolong kami melalui pemahaman Alkitab ini untuk kami dapat mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini untuk Tuhan memperlengkapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita memulai PA kita pada saat ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu sesuai dengan tema kita hari ini, Tak Punya Banyak Waktu. Kita akan menyanyikan NKB 211 bait pertama dan ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan teman. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lepas. Tiada yang batal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jeri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara, bacaan dari Alkitab yang akan kita dalami bersama-sama adalah surat 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis.
Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikian firman Tuhan yang menjadi bahan ya untuk pemahaman Alkitab kita pada saat ini. Saudara-saudara, tema PA kita hari ini, ya saya ulang lagi ya, tak punya banyak waktu. Hidup kita, waktu kita ya di dunia ini singkat, ya kita tahu itu. Banyak gambaran yang diberikan mengenai singkatnya waktu ini. Di dalam maupun di luar Alkitab ada. Urip iku mung kaya mampir ngombe. Ini falsafah Jawa. Ya, hidup itu seperti orang yang mampir sekadar untuk minum. Entah di rumah teman atau di warung. Mampir ngombe itu pasti cuma sebentar. Yang cukup lama itu kalau sampai menginap. Dalam lagu NKB 211 ya, yang tadi kita nyanyikan, dibilang hidupmu singkat bagaikan kembang, ya, seperti bunga yang berkembang, tidak lama, perlahan akan menjadi layu. Dari Alkitab kita dikatakan, hidupmu sama seperti ya, uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ada di kitab Yakobus ya. Seperti uap, kesannya malah lebih singkat lagi ya. Dan di dalam waktu atau hidup yang singkat ini, ada begitu banyak hal yang kita lakukan. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, yang mengurangi banyak waktu kita untuk pergi ke sana kemari, pekerjaan dilakukan dari rumah, pun banyak juga orang yang masih kurang tidur, ya, kurang istirahat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan sebagai orang-orang beriman di waktu dan hidup kita yang sangat singkat ini sudah benar dan tepat? Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus yang kita baca tadi, Paulus membicarakan tentang waktu yang singkat ini dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Waktu yang singkat itu dikaitkan oleh Paulus dengan kedatangan kembali Tuhan Yesus ke dunia ini, yang diyakininya pada saat itu tidak akan lama lagi terjadi. Ia menegaskan tadi, waktu telah singkat. Dan waktu sekarang ini adalah sisa waktu. Kalau sisa waktu artinya tidak punya banyak waktu lagi. Bahkan di ayat 26 ya, di dalam ayat 26 Paulus menyebutnya sebagai waktu darurat. Artinya ada kemendesakan di dalamnya yang mendorong orang-orang percaya termasuk kita untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Nah, apa itu? Nanti kita akan dalami ya. Namun kemudian yang terjadi, kita semua tahu, Tuhan Yesus tidak segera datang kembali. Apakah itu berarti kemendesakannya hilang? Waktunya tidak darurat lagi. Waktu kita menjadi banyak. Begitukah? Saudara-saudara, entah jadinya kapan Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang pasti ia akan datang kembali bisa kapanpun, ya, bisa kapanpun. Maka pesan Paulus ini tetap penting untuk kita perhatikan. Dan kapanpun Tuhan Yesus akan datang kembali, prinsipnya sama, yaitu bahwa waktu kita di dunia ini adalah singkat, terbatas. Dan pengharapan iman akan kedatangan Tuhan Yesus kembali mestinya berpengaruh atau berdampak dalam kehidupan orang beriman, ya termasuk kita.
di masa kini, ya, termasuk dalam menentukan prioritas dalam hidup kita. Dan dalam pembahasannya mengenai waktu yang singkat ini, Paulus mengemukakan beberapa hal penting untuk kita menjalani hidup di dalam waktu yang masih Tuhan berikan pada kita ini. Nah, apa saja itu, saudara-saudara? Begini, di dalam waktu yang singkat ini dan di dalam semua hal yang kita bisa lakukan, ada yang fana dan ada yang bernilai kekal. Yang fana ini akan berlalu seiring dengan berlalunya dunia seperti yang kita kenal sekarang, yaitu ada di ayat 31. Sehingga kalau kita hanya menyibukkan diri dengan semua yang akan berlalu, maka kita akan mengisi hidup kita ini dengan sesuatu yang sia-sia. Kita tidak boleh terjebak hanya melakukan hal-hal yang demikian itu, yaitu seperti yang disebutkan oleh Paulus tadi, ketika kita memusatkan perhatian kita pada soal kehidupan perkawinan, pada kepemilikan barang duniawi, ya, membeli dan mempergunakannya, bagaimana mencari kesenangan atau malah terlarut saja dalam kedukaan atau kesedihan. Itu yang fana, ya. Yang bernilai kekal adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah bagi keselamatan manusia dan dunia ini. Paulus menyebutnya dengan, ya, di dalam ayat 32 dan 34, memusatkan perhatian pada perkara Tuhan. Yang bernilai kekal ini jangan sampai terabaikan atau malah sengaja diabaikan oleh kita di dalam waktu dan hidup kita yang singkat ini. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya fana mengambil alih atau mengalahkan perhatian kita kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Dalam kehidupan saat ini, mungkin kita menemukan orang-orang yang begitu sibuk dengan urusan keluarga, urusan pekerjaan, menambah harta milik, mengejar kenikmatan dunia, tetapi menolak panggilan untuk melayani Tuhan. Hidupnya hanya untuk diri sendiri, maksimal untuk keluarga sendiri, dan tidak peduli kepada orang lain. Bahkan untuk beribadah kepada Tuhan saja tidak sempat. Dan semua itu dilakukan dengan merasa biasa-biasa saja, tanpa ada rasa bersalah atau tanpa ada rasa berdosa terhadap Tuhan. Semoga orang yang demikian ini bukanlah kita, ya. Paulus jelas tidak melarang orang hidup berkeluarga, ya, beristri, bersuami, bahkan mengurusi urusan keluarganya sendiri, ya, tidak dilarang oleh Paulus. Melakukan pekerjaan sehingga bisa membeli ini dan itu, apalagi kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup, Paulus tidak melarang. Hanya saja jangan sampai semua hal itu mengalahkan perhatian kita kepada Tuhan atau membuat kita mengabaikan hal-hal yang bernilai kekal. Cara hidup seolah-olah yang Paulus nasihatkan tadi, ya, orang yang beristri harus bertindak seolah-olah tidak beristri. Lalu orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli, ya, dan sebagainya. Nah, adalah cara yang diajarkannya agar orang-orang beriman itu dapat melepaskan diri dari kemelekatan yang berlebihan kepada keluarga, kepada pekerjaan, kepada kepemilikan, dan sebagainya, yang bisa mengakibatkannya tidak lagi memperhatikan Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Betul bahwa tanggung jawab dalam hidup pernikahan dan hidup sehari-hari tidak boleh diabaikan.
justru salah kalau kita mengabaikannya. Tetapi ini yang mau digarisbawahi oleh Rasul Paulus. Hidup kita juga jangan diisi atau dihabiskan dengan hal-hal itu saja. Kita harus selalu ingat, ada Tuhan dan segala perkara yang harus menjadi perhatian kita di dalam waktu dan hidup yang singkat ini. Nah, saudara-saudara, demikian pengantar PA singkat dari saya. Ya, selanjutnya silahkan saudara-saudara melanjutkannya dengan mendalaminya bersama dengan keluarga atau teman yang ada di tempat tinggal saudara dengan panduan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, renungkan apa sebenarnya panggilan Tuhan untuk saudara sebagai orang percaya di dalam masa hidup yang terbatas ini. Lalu yang kedua, hal-hal apa saja dalam hidup kita sehari-hari yang bisa menghambat kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Lalu yang ketiga ya, apakah kenyataan bahwa waktu hidup kita terbatas ini memberi pengaruh pada cara saudara mengisi hari-hari dan prioritas hidup saudara? Apa pengaruhnya? Lalu yang keempat ya, bagaimana caranya agar kita dapat konsisten melakukan pekerjaan pelayanan meskipun ada banyak tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang kita pikul. Apabila saudara mempunyai pengalaman terkait dengan hal ini atau melihat pengalaman orang lain yang demikian, silahkan dibagikan kepada yang lain yang ada di sana ya. Ya, demikian PA kita pada saat ini, silahkan dilanjutkan dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami sebagai pengantar pemahaman Alkitab pada saat ini. Tolong kami untuk bisa lebih dalam mendiskusikannya bersama dengan keluarga kami atau teman yang ada di sekitar kami, di tempat tinggal kami, supaya kami dapat mengaplikasikannya firman Tuhan ini tadi di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar di dalam waktu yang singkat ini, di dalam hidup kami ini, kami dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami dapat mewujudkan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, pimpin serta tuntun oleh Roh Kudus-Mu, dan kami serahkan diri kami serta doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.